Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Saya akan menceritakan sebuah kisah, sebuah episode kehidupan dari Allahyarham Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat yang mengubah hidupnya, yang mengubah seluruh pemikirannya hingga sampai saat ini diberikan kepada kita. Kisah ini dituliskan beliau di dalam buku Rindu Rasul pada bab 1 dan tulisan yang pertama untuk menunjukkan betapa pentingnya, betapa signifikannya kisah ini dalam kehidupan beliau. Izinkan saya untuk membacakannya untuk Anda semua. Bab 1 dari buku Rindu Rasul, jemputlah dia yang menggumamkan namanya. Pada pertengahan tahun 60-an, saya membentuk keluarga sederhana di tengah tetangga-tetangga yang sederhana dan di perumahan sangat sederhana. Pendapat saya tentang agama juga sederhana. Pegangan saya Al-Quran dan hadis, titik. Saya tidak suka pada peringatan Maulid karena tidak diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Saya tidak suka sholawat yang bermacam-macam selain sholawat yang memang tercantum dalam hadis-hadis sahih. Saya senang berdebat, mempertahankan paham saya. Saya selalu menang sampai saya bertemu dengan Mas Darwan. Mas Darwan adalah orang yang jauh lebih sederhana dari saya. Mungkin pendidikannya tidak melebihi sekolah dasar. Ia pensiunan PJKA. Usianya boleh jadi sekitar 60-an. Tetapi penderitaan hidup membuatnya tampak lebih tua. Pendengarannya sudah rusak. Karena itu, ia sedikit bicara, banyak bekerja. Ia sering memperbaiki rumahku tanpa saya minta. Ia sangat menghormati saya, yang dianggapnya seorang kiai muda di kampung itu. Padahal, ia tahu bahwa saya selalu datang terlambat ke masjid untuk salat subuh. Untuk mengisi waktunya, ia mencangkul petak-petak kosong yang terletak di antara rel kereta api di dekat stasiun Kiara Condong. Ia menanaminya dengan ubi. Pada suatu hari, ketika ia asyik mencangkul, kereta api cepat dari Jogja nyenggol belakangnya. Saya lupa ya persisnya, sekitar tahun 76-77. Pas saya pulang sekolah, sekitar jam setengah 11 atau jam 11 ya, saya menyaksikan tragedi ya, yang sangat memilukan. Jadi kereta itu sudah sejak jauh ngebel, itu ya membunyikan klakson, Kemudian di situ juga ada kenaik yang menumpang di gerbong itu langsung membunyikan trompet juga, trompet kecil. Ya, tapi korban itu tidak menghiraukan. Nah, waktu itu korban yang kita kenal kemudian namanya Mas Darwan sedang menggemburkan tanah. Karena pada saat itu masyarakat di sekitar sini sering memanfaatkan tanah-tanah kosong di antara dua rel itu untuk ditanami ubi, ya, tanami ubi. Dan saya melihat dari kejauhan di situ Mas Darwan sedang menggemburkan tanah, gitu ya. Nah, ketika kereta udah mendekat, kemudian klakson juga dibunyikan, ya masyarakat yang menyaksikan beberapa tuh di sekitar situ ya bengong aja gitu kan, karena tidak bisa menolong. Ya, kereta sudah semakin dekat. Ia jatuh terkapar berlumuran darah. Ketika saya mengunjunginya di kamar gawat darurat, saya mendapatkan tubuh Mas Darwan sudah dipenuhi dengan selang-selang transfusi. Saya melihat matanya mengedip padaku dan pada istrinya. Istrinya mendekatkan telinganya ke mulut Mas Darwan. Saya tidak mendengar apa-apa. Sesaat kemudian, ia menghembuskan nafas terakhir. Saya pulang dengan sedih dan rasa ingin tahu apa gerangan yang dibisikkan oleh Mas Darwan pada detik-detik terakhir kehidupannya. Pada hari berikutnya,
Istrinya mengantarkan nasi tumpeng ke rumahku. Saya hampir menolaknya, karena saya tidak suka selamatan, kematian yang biasa disebut dengan tahlilan. Istrinya bertutur, "Pak Kiai ingat ketika masku berbisik padaku, ia berpesan, bulan ini bulan Maulid. Jangan lupa selamatan buat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Pada saat-saat terakhir, Mas Darwan tidak ingat petak-petak ubiknya. Ia lupa istri dan anak-anaknya. Ia lupa dunia dan segala isinya. Yang diingatnya pada waktu itu hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebohongan saya sebagai orang yang mengerti agama runtuh. Mas Darwan tidak banyak membaca hadis atau tarikh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia memang buta huruf. Ia hanya mendengar tentang Nabi dari guru-gurunya. Ia tidak mengerti apa bedanya sunnah dan bid'ah. Ia hanya tahu bahwa Kanjeng Nabi adalah sosok manusia suci yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Tak terasa, air mata menghangatkan pipiku. Saya hanya bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada Mas Darwan dengan dua patah kata. Cinta Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.